Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis. Oke, hari ini seperti biasa, lu gua ajak ke rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Kita langsung samperin aja, kita kulik-kilik ya. Apa yang akan disampaikan oleh pembicara pada hari ini ya. Mbak Arlin ya? Iya. Oke, guys, ini adalah Mbak Arlin ya. Ini adalah owner dari Titi Batik. Teman-teman pasti kepo apa yang kita bicara hari ini. Yuk, kita masuk aja, kita mulai aja langsung interviewnya. Mari masuk Mbak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Tata Bisnis. Guys, seperti biasa, kembali lagi ya. Gua ajak ke rumah seorang pebisnis ya. Pebisnis apa? Pebisnis UMKM yang terletak di daerah ini Limo ya, Pak ya, betul ya? Limo. Oke, daerah Limo. Baik, sebelum kita mulai ya, di depan gua sudah ada, teman-teman lihat ini produk ya, produknya keren ya. Ini pasti berbau batik kan, lu masih tahu ini pasti bisnisnya apa ya? Kita tanya langsung, kita sapa langsung kepada rekap bisnis kita hari ini. Yang kebetulan hari ini akan memberikan tips-tipsnya adalah Mbak Arlin. Selamat siang Mbak Arlin. Selamat siang. Benar Mbak Arlin namanya ya? Benar. Oke, guys, berarti kita tepat di rumahnya ya. Berarti nggak salah alamat ya. Mbak Arlin, thank you ya. Kami dari tim Partai Bisnis bisa diberikan waktu nih datang ke sini ya. Dan kita juga minta Mbak Arlin juga nanti bisa share ya aktivitas bisnisnya, kemudian ngasih tips buat kami ya. Oh, bisa ya Mbak ya, kali itu Mbak Arlin. Oke. Mbak Arlin, kita mulai pertama adalah backgroundnya Mbak Arlin. Mbak Arlin sebelum bisnis itu apa backgroundnya kalau boleh tahu? Backgroundnya ya. Jadi saya sebenarnya ibu rumah tangga mas. Oh, dulu guru rumah tangga dari awal. Oh, berarti nggak pernah kerja? Sebelumnya pernah kerja. Oh, sebelumnya pernah kerja. Udah 10 Oke. tahun. 10 tahun. Saya nikah, Nah. punya anak, Oke. terus berhenti di rumah Oke. jadi anak. Terus hanya fokus anak berarti ya. Oke. Fokus anak. Jadi beberapa tahun nikah, Nah. saya pengen cari tambahan. Oke. Karena kan namanya pernah pegang uang ya mas Iya. ya, pernah kerja jadi Nggak pegang oke nya gimana gitu ya? gimana gitu, Bisa mau pegang minta sendiri enak gitu ya? Iya, iya. Saya cari-cari di sekitar saya Oke. karena ini murni nggak pakai modal awal. Ini nggak pakai modal awal. Nggak pakai modal awal. Guys ya nggak pakai modal awal ya ini. Oke. Terus Pak? Kebetulan saya hobinya bikin aksesoris mas. Oh. Jadi waktu kerja oke. saya suka beli manik-manik, Heeh. saya bikin kalung, bikin Oke. gelang. Heeh. Waktu itu belum dijual, Oke. cuma buat pakai sendiri. Oh buat pakai sendiri. Tapi Pak Haji suka buat kayak gitu ya Mbak Lin? bikin. Oke. Terus saya cari-cari batik, kain batik, Oke. karena saya nggak mau pinjam, takut nggak bisa kembaliin. Oke. Mau bilang suami takut nggak diizinin, gitu mas. Jadi saya bikin-bikin sendiri. Heeh. Waktu itu awalnya bros. Oh, awalnya Bikin. bros. Oh, berarti ini ya brosnya ya? Modelnya nggak kayak gitu, Oh, tapi kayak gini. kira-kira gitu Kurang bentuknya. lebih ya, oke. Modelnya sebeda. Terus saya bikin ini pembatas buku Oke. Dari batik. dari batik, digabung sama manik-manik. Oke. Terus saya pasang di FB waktu itu. Oke. Ternyata ada teman yang beli. Oh, tertarik ya dia tuh kayaknya lucu kali gitu. Jadi dari itu terkumpul 150.000 mas. Berarti penjualan pertama tuh ya. Penjualan pertama. Oke. Nah dari situ terus saya bikin merek. Oke. Bikin merek dari kayaknya startup juga mas, perusahaan desain startup gitu. Jadi dia kasih promo Oke. logo murah gitu kan. Saya Oh, jadi pakai jasa dia gitu ya. pakai jasa dia. Terus dalam hati saya berdoa, aduh mudah-mudahan ini balik modal gitu ya mas, 150-nya balik modal gitu. Karena udah punya logo kan, saya harus tanggung jawab Iya, gitu kan. benar. Akhirnya saya bikin lagi barang-barang. Terus kebetulan waktu itu ada guru anak saya Oke. suka datang ke rumah, yang ngajar kan. Nah, terus dia pada suatu hari bawa barang-barang, bawa tas gitu. Oke. Maaf katanya, ini mamaku bikin kalung dari batik. Oke. Gitu. Jadi karena saya waktu itu kan sama sekali nggak ada modal ya mas, dipakai buat bikin logo kan. Iya, iya. Jadi saya bantu jual kalung-kalungnya reseller. Terus saya tawarin ke ibu-ibu di sekolahan, ternyata responnya kurang bagus. Oh, oke. Berarti belum pasarnya belum masuk ke situ gitu ya. Banyak bertolak gitu. Terus akhirnya saya pikir harus cari cara lain. Jadi saya foto-fotoin kalung-kalungnya, terus saya pasang di Instagram. Oh, tadi di FB, kedua di Instagram. Instagram. Oke. Karena FB kan terbatas teman-temannya gitu. Saya bikin akun baru Instagram, saya pasang fotonya, terus
mulai mengumpulkan followers gitu. Oke, nah, nanti dulu Mbak Sinta, apa Mbak Arlin? Guys, ini luar biasa ya. Jadi Mbak Arlin ini ceritanya, jadi ternyata memang beliau ya seorang ibu rumah tangga, ya pernah kerja ya, tapi ibu rumah tangga. Tapi tadi mungkin tadi Mbak Arlin bilang, oh lumayan nih, biasa pegang uang sendiri. Sekarang kayaknya mau pegang uang sendiri lagi, jadi mulai berbisnis. Nah, sekarang Mbak Arlin saya mau tanya, Mbak Arlin berarti mulai buat bros tadi tahun berapa ya? 2016. Oke, berarti mulai bisnisnya 2016 dong ya, berarti kurang lebih. Oke, pas 2016 itu Mbak Arlin kalau boleh tahu udah pakai nama brand tadi yang logo tadi itu berapa itu? Itu ini kan bukanya mulai bikinnya buat bikin akun IG itu 2016 Maret. Oh, 2016 Maret, oke. Kira-kira ya sebulan 2 bulan dari itu. Berarti 2016 ya, logo pun sudah ada juga gitu ya. Kalau berarti namanya apa Mbak? Namanya Tea. Tea. Oke. Anak sebenarnya. Oh. Jadi anakku ada 2, inisialnya Tea. Oh, karena ada 2 jadi Tea. Oke guys, jadi nama bisnisnya Mbak Arlin soalnya seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau seorang pebisnis UMKM biasanya pakai nama anaknya, apa enggak pakai nama, ada nama pasangan juga pakai, ada nama pakai dia berdua juga ada yang pakai nama ibunya juga ada Mbak Arlin. Tapi Mbak Arlin sekarang pakai nama inisial anaknya Tea. Namanya dibacanya apa? Tea? Jadi sejalan dengan waktu Mas, ternyata orang-orang bule tuh bisanya ngomongnya Titi gitu. Oh, padahal awalnya Tea, tapi karena orang Titi gitu, jadi saya ngikut aja. Oh, jadi sekarang di bahasanya karena Titi Batik. Titi Batik. Oke, nah Mbak Arlin, berarti Titi Batik ini berdiri 2011. Oke, nah pertama kan tadi Mbak Arlin bilangnya udah mulai dengan bros. Terus kemudian apa lagi sih yang ada di Titi Batik ini Mbak Arlin? Habis bros, terus saya bikin kalung Mas. Kalung, oh ada sih banyak kalung. Ada kalung. Oh ini, oke. Dulu lebih simpel modelnya. Oke. Setelah kalung, oke itu yang kalung juga sama. Oke. Setelah itu berarti? Sesudah itu ada orang-orang yang custom Mas. Kita custom, oke. Jadi pesan ini doang modelnya kayak gini, saya bikinin. Terus makin lama dari mulut ke mulut nih pemasarannya. Jadi tambah banyak. Ada yang pesan souvenir. Souvenir apa maksudnya? Souvenir untuk waktu itu ulang tahun. Oh, dalam bentuk seperti apa? Bros atau apa? Dalam bentuk kalung ya kalau nggak salah. Oke. Setelah itu kalung, terus ada lagi yang unik, saya dapat pesanan kalung untuk souvenir pemeran drama ya kalau nggak salah di Korea. Berarti sampai Korea Mas ya. Guys, keren ya guys ya. Kita berikan applause. Jadi Titi ini batik ini udah sampai Korea guys ya. Jadi teman-teman yang suka nonton drama pasti akan melihat tadi seperti apa sih. Nah setelah itu berarti apa lagi Mbak Arlin buat sih? Itu bentuknya juga unik ya Mas. Jadi karena pengennya ada khas Indonesianya kan batik. Jadi bentuk sarung tangan dari batik, sarung tangan winter loh gitu. Oke. Terus ada lagi yang minta apron, itu dari Australia. Jadi ada rumah makan Indonesia minta didesainkan gitu kayak apa kira-kira bentuk apron yang ciri khas Indonesia untuk dipakai di sana, karyawan di sana. Mbak terus dapat dari sana channel IG dari mana ya kalau boleh tahu ya? Nah itu Mas, kan saya sering pasang di IG ya. Setiap hari dulu Sabtu saya posting. Ada hashtagnya souvenir Indonesia gitu misalnya. Mungkin dari situ orang mulai ini tertarik ya. Nama IG-nya apa Mbak? IG-nya @titibatik. Oke guys, nanti ada di bawah ya @titibatik ya. Jadi ada di caption. Jadi nanti teman-teman lihat di bawah. Nanti kalau mau kepoin seperti apa produk-produknya dari Titi Batik itu kita lihat sendiri ya. Nanti kita terus di bawah. Jadi hanya satu Instagram aja ya Mbak ya. Oke. Nah Mbak berarti tadi menarik juga ya. Jadi Mbak Arlin ini dapat orderan justru dari luar Indonesia itu justru dari ITG berarti ya. Oke guys, jadi nih dapat poin 1 ya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman remehkan dari Instagram ya. Ternyata Instagram bisa jadi juga sebagai kita nih buat jualan promosi yang dari nggak bayar ya Mbak ya. Nggak bayar kan berarti kan. Hanya rajin naruh postingan aja gitu. Nah Mbak setelah itu jadi kan ada beberapa produk lagi nih gitu ya. Siapa lagi Mbak produknya dari Titi Batik ini? Ini kan sebenarnya saya mengikuti arus ya Mas ya. Ada pesanan apa misalnya kopi saya bikin sesuai dengan keinginan. Jadi ada order bikin apa langsung dibuat sama Mbak Arlin ya? Ya dibuat, terus saya survei juga kira-kira yang disenangi konsumen itu apa. Jadi pengennya ini bucket hat Mas, tapi beda. Bucket hat, bedanya apa tuh? Ini lebih lebar nih, kalau bucket hat kan itu ya pendek. Lebih lebar tapi ringan, terus ada talinya Mas. Ada tali serut. Terus bisa bolak-balik, itu menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Batik, keren.
guys ya. Ini keren banget ya. Jadi ada 2 juga batik. Wah. Iya, ini berarti buat perempuan ya berarti? Buat perempuan. Kalau laki-laki juga boleh sih. Oh gitu ya. Terus saya kan banyak perempuan yang pakai. Iya, oke. Kalau senang garis-garis. Iya, benar. Oke, itu pakai head. Sebenarnya apa lagi, Pak? Ada lagi mas. Ini kan bisa dipakai sama yang berhijab. Jadi mereka minta lingkar ininya lebar supaya ininya bisa masuk cepolnya. Iya benar. Oh keren. Ini benar. Terus guys, jadi buat teman yang berhijab ya pakai kerudung bisa juga pakai batik head ini ya. Pesan aja langsung. Nanti harganya gampang. Sabar. Nanti saya tanya nih ntar lagi. Nah, Mbak selain itu pakai head apa lagi Mbak? Ada yang belum yang lagi keren ya mas. Ini obi. Obi itu apa ya? Obi itu ikat pinggang. Oke. Ikat pinggang batik. Oh. Ya. Oke. Pakai lebar. Kalau di sini kita pakai pakai peniti. Oke. Sebelumnya ada yang diikat juga. Oke. Berarti buat formal juga bisa, buat kantor juga bisa kan ya? Oke. Show juga bisa. Oke. Ini berarti dapat ide dari mana Mbak Alin? Dapat ide buat itu? Oke. Buat produknya saya lihat-lihat dari Pinterest misalnya atau dari jalan-jalan kemana ada. Ada yang lucu, foto, buat. Terus dimodifikasi ya mas, jangan niru banget. Jangan maklum banget ya. Saya malu loh mas kalau niru barang orang. Kan ternyata kok sama banget nih kan? Iya makanya jadi saya modifikasi. Oke, menarik. Nah kalau ini apa nih Mbak Alin? Ini tas. Tas apa ya? Tas? Tas kuncup. Oh. Jadi kalau nggak buat cowok kayak tas handbag gitu lah ya? Kayak handbag. Oke. Ini awalnya dibuat untuk mukena mas. Tapi ternyata jadi berbagai macam. Bisa untuk semua, ada kosmetik juga bisa pakai segala macam. Dan itu batik ya berarti ya? Batik ada lapisannya, lapisan dalam. Pakai kanvas sebenarnya, supaya enggak. Coba bisa lihat Mbak? Oh guys, bahannya premium guys, kelihatan guys ya. Walaupun ini buat cewek, tapi gue ngeliat ini bahannya tebal ya, nggak tipis. Dan ini batik apa Mbak? Batik cap, parang. Keren guys, dan warnanya juga eksklusif loh. Jadi buat teman-teman yang pakai batik ini juga kalau punya batik kayak cowok nih, bagus nih, eksklusif parang ini. Oke. Ini jadi buat, ini ada talinya juga. Ada talinya. Oh guys, keren guys, unik ya. Endingnya bagus, keren. Oke Mbak Alin, oke. Ini tali gimana? Gini aja, gimana? Gini aja, oke. Nah setelah itu ini apa nih Mbak? Itu bandana. Bandana buat pakai itu perempuan? Buat perempuan perempuan jadi ya? modelnya sporty mas, bisa itu tuh. Bisa karena ada karetnya gitu ya? Bisa jauh. Dan itu semuanya dari batik ya? Iya, dan itu selang mas. Maksudnya ini bukan dari sini ya, ini kan ditambah lagi tuh. Oke. Iya, sulam ini. Jadi bukan dicap gitu ya Mbak ya? Guys, ini keren banget ya guys ya. Jadi nambah lagi kan. Jadi buat teman-teman yang suka nonton Lihat Bisnis atau jadi netizen kita ya. Jadi lo ada lagi tambahan informasi ternyata bisa lo buat bandana dan ini keren banget ya bandana. Oke. Ini, terus selain itu apa lagi Mbak? Ada yang perlu coba kita lihat. Itu. Karena mau fashion kan dari aksesoris. Oke, aksesoris. Mbak langsung ke fashion. Berarti ada yang minta waktu itu bikin outer. Ini buat souvenir waktu itu mas. Keren. Apa motifnya keren? Guys, kita motifnya guys ya? Kombinasi lurik sama batik kan. Oke. Ada perusahaan telekomunikasi nasional yang dibuatkan untuk karyawannya waktu itu ada outing mas. Oke. Jumlah berapa tuh waktu itu Mbak Alin? Waktu itu 40 pasang. Oke. Jadi ada cowok-cewek. Oh, cowok dan cewek dengan motif yang sama? Beda motifnya. Tapi kalau cowoknya modelnya kayak? Modelnya kimono tapi kimono yang cowok. Kalau ini yang ceweknya. Keren. Sama ada tas. Berarti ini guys ya, mungkin teman nanya mau nanya, emang Mbak Alin ini dulu jurusan apa nih sekolahnya atau kuliahnya? Kok bisa ngerti nih? Emang Mbak ini ada fashion juga atau gimana? Enggak, saya pariwisata dulu. Oke, terus berarti otodidak semua kita belajar ini? Semua otodidak. Dari jadi juga sama. Nih Mbak Alin kerja sendiri atau? Iya, saya kerjain. Jadi saya bikin mock-up-nya, contohnya udah jadi, baru potong ya kalau bikin berapa misalnya sesuai pesanan. Kita berikan apa tuh ya, ini keren loh. Cara ibu rumah tangga yang memang tidak ada background dari untuk fashion, tapi luar biasa keren. Oke Mbak Alin gini, sekarang itu berarti baju pria kemeja batik juga ada juga ya berarti ya? Oke, setelah itu apa lagi Mbak yang produknya Mbak? Ini yang terbaru, ceritanya lagi bikin. Itu kayak goodie bag apa sih? Kayak goodie bag gitu ya? Oke. Jadi saya kerjasama dengan UMKM mas. Maksudnya untuk masukin produknya, bikin hampers. Oke, hampers tapi ininya batik ya? Jadi ininya pesan ke saya, nanti udah saya kasihin
tagnya sama diasap. Ini ceritanya buat Christmas, jadi Christmas sama ada tahun baru. Oh, tahun baru nggak ada ya, Christmas doang paling jadi ya. sementara ini baru Christmas sama ulang tahun. Keren ya. Iya iya iya. Dan ini terbaru ya Mbak ya? Ini yang terbaru. Oke. Dan ini kalau ini apa nih? Ini Itu lanyard. ID, buat ID card ini ya? Oh, dan ini juga banyak juga. Ini kombinasi tenun sama lurik. Oh, keren ya. Yes, Mbak. Oke. Wah guys, ini kreatif sekali ya Mbak Arlin ya dengan titi batiknya ya. Banyak produknya guys. Jadi gue yakin lu juga pasti akan mau kepoin kayak aja lagi ntar di caption kita tulis ya. Lu akan lihat apa aja produknya dari titi batik. Nah Mbak, kalau ini apa nih Mbak? Satu lagi nih Mbak. Ini. Hah? Ini shawl. Iya, kenapa guys sih banyak sekali ada salnya juga ya? Itu sal berarti. Ya ini bisa dibuka. Jadi bisa dipakai Oh, bisa ya. Oh. Kita bisa pakai bandulnya. Ini ada ringnya mas. Oh, Bisa oke. dipakai. Dan kemudian kalau ini kan bag. Itu pouch. Oh, pouch. Oke, pouch. Berarti ini buat laki perempuan sama aja berarti ya? Iya. Oke. Cuman, yang sedia sekarang motif Motif cewek. perempuan ya, dengan yang Ada perempuan. ininya, karena bisa digantung ke sini. Masuk Oh, ke I see. pinggang. Oh, I see. Atau dipakai kaitan, Hah? kalau jadi gelang. Oh, guys, keren banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ternyata memang untuk jadi seorang pebisnis memang harus kreatif. Contohnya di batik ini kita lihat luar biasa banyak sekali. Nah, Mbak, sekarang saya mau tanya varian tadi harganya dari range berapa sampai berapa? Paling rendah Range berapa, tertinggi harga. berapa? Ini dressnya Ah. 15.000 mas. Berapa? 15.000. Guys, 15.000 guys. Jadi buat teman-teman, keren loh ini. Biar pakai batik, ya kalau nggak pakai batik pun juga masuk ya, Mbak Arina, bisa juga ya. Oh, oke. Guys, sih keren ya. Ini brosnya adalah bros ini. Keren ya, bros batik. Jadi lo nggak usah pakai bros yang branded lah. Ini branded juga bagus di Indonesia ya. Oke. Terus Mbak, harga ini berarti 15.000. 15.000. Paling kecil yang terbesar itu Paling berapa? mahal ini dress. Dress juga 250. Oh, I see. Itu dress ya Mbak ya? Kombinasi dengan lurik. Oh iya. Warnanya guys ya, guys kayak gini lah. Gue juga dulu pernah di fashion soalnya, jadi gue tapi keren banget loh. Jadi mau warnanya juga, coraknya juga menarik banget ya. Jadi buat orang yang memakainya juga lebih terang gitu ya, keren. Luar biasa keren Pak. Modelnya bagus gitu ya. Nah itu tertinggi harganya. Oh kurang lebih 200-an nih Mbak ya. Nah Mbak Alin, tadi Mbak Alin kan saya mau tanya begini. Sebetulnya Mbak Alin menggunakan media apa saja sih untuk melakukan penjualan apa dari batik ini? Kalau media yang paling berpengaruh ya mas, Instagram. Instagram itu paling berpengaruh. banyak berikan omset berarti ya? Oke. Terus WhatsApp. WhatsApp grup atau WhatsApp grup? Oh berarti banyak grup dong Mbak Alin? Enggak juga sih, saya pasang ke grup ibu-ibu misalnya, grup arisan. Jadi ada grup arisan, grup ibu. Jadi buat teman-teman pastikan jadi kalau memang ingin jadi pebisnis banyakin grup ya. Tapi grupnya grup yang bermanfaat, bukan grup yang aneh-aneh ya. Oke. Nah Mbak terus kemudian Mbak melalui IG. Selama ini IG banyak tanya sendiri atau ada admin? Sementara masih saya. Oke, guys kiranya. Jadi ternyata Mbak Alini sebagai seorang content creator juga termasuk ya Mbak ya. Karena tadi bisa foto dan bisa langsung upload dan bisa memberikan omset. Nah Mbak tadi kita bicara udah dengan harga. Nah sekarang kemudian juga media penjualan. Selanjutnya saya mau nanya gini Mbak. 5 tahun ke depan ya Mbak dari titi batik ini mau dibawa ke mana ya? Dari TV Batik. Ya, mau jadi sebesar apa nanti? Atau punya outlet sendiri atau gimana mungkin? Kalau Harapannya dari Jangka- Mbak Alin ya? untuk jangka di- pendeknya sih sebenarnya pengen lebih banyak reseller ya mas. Oh, berarti promosinya juga nggak reseller juga ada banyak berarti ya? Ada. Ada berapa reseller Mbak sekarang saat ini? Reseller nggak banyak sih mas, paling 2-3 ya. 2-3, tapi untuk jadi reseller emang keuntungannya apa sih Mbak? Kalau boleh tahu biar teman-teman tahu ya. Kali ini kan mau jadi reseller juga langsung bisnis. Apa keuntungannya jadi reseller? Saya ngambil nggak banyak untungnya mas, jadi Contohnya misalkan satu barang yang katakan apa ya? Yang Mbak mau bros bros, yang ini ya? Yang ini? boleh yang itu. Nah, yang boleh deh, oke. Ini misalkan berapa ya? harga satu berapa sih? Misalnya ya. Oke, Nah, kan saya jual 15.000. jual Mbak ada 500.000, oke. Tapi ya resellernya 7.000. Wow, berarti hampir 100% dong ya? Iya dong? Bener Mbak? Iya, bener. Jadi dari Mbak harga 7.000 bisa dijual 15.000. Iya kan menolong mas, bantu teman.
Guys nih, lu mau nyari bisnis yang modalnya tidak terlalu besar, tapi lu bisa dapetin 100%. Kita tanya, emang Mbak kalau boleh tahu dulu modalnya berapa membuat ini? Buat ini nggak pakai modal kan Mas? Loh, bahannya? Bahannya saya dapat dari tukang jahit. Itu kan beli juga tapi kan balik. Enggak, saya minta. Kan itu tukang jahit dibuang kan Mas? Jadi saya datang ke tukang jahit. Sisa-sisanya Bisa, diambil terus kalau kayak gini kan bisa kerja kan Mas? wah, keren. Cerdas nih karena Mbak Ari ini ya. Iya. Jadi guys, buat teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang merasa bahwa bisnis itu pakai modal gede, puluhan juta, belasan juta, ngapain? Mbak Ari mau membuktikan bahwa nggak perlu modal ya. Asal tadi ada kemauan, kemudian datengin ke tukang jahit tadi, misalkan kalau memang sama bisnisnya, kemudian tadi buatin dengan kaca kayak gini juga sama. Ini kan bahan sisa juga nggak ada masalah ya Mbak Ari ya. Iya. Dan ingat, lu bisa dapat jadi reseller 100% lu punya profit lu. Ini keren. Nah, sekarang syaratnya untuk reseller harus beli berapa? Reseller Misalkan berapa item misalnya baru dikatakan oke saya kasih harga reseller dari saya. minimal 3 juga udah Minimum bisa. 3. Jadi misalkan ya ini saya ambil 3 aja bisa dong. Bisa 3. Guys, berarti kan tadi Mbak Lin bilang ini dijual 7.000. Jadi lu dengan hanya 21.000, lu udah bisa bermitra berpartner dengan Tiki Batik tuh. Ya sekalian lo guys, aduh kalau gua nggak di YouTuber gua mau nih ikut juga. Ya, ini luar biasa ya. Jadi artinya gini, buat teman mungkin perempuan yang memang hobinya ibu rumah tangga, kemudian di rumah ingin membantu mungkin megang uang sendiri, ya ini sabar bicara loh. Karena bisa dapat di rumah ya Mbak ya. Iya. Hanya lewat Instagram aja ya. Iya. Betul ya Mbak ya. Betul. Oke. Jadi ada teman-teman juga yang bantu untuk pembuatan masker ibu rumah tangga. Pembuatan ini apa produk. Bahan-bahannya dibawa ke rumah, Oke. kita bikin nanti Oke. udah jadi kasih ke saya. Oh itu nanti mereka dapat apa kalau gitu? Biasanya udah saya tentuin kalau 1 kalung sekian gitu. Udah jadi satu produk. Saya Oke. ambil. Jadi Mbak maksudnya ikut mengajarkan mereka membuat itu juga di Iya. proses. Guys, jadi luar biasa ya Mbak Arin ikut tadi membantu ya tadi memberikan ya rezeki lah ya, rezeki yang memang tadi melalui bisnis ini ternyata bisa juga membawa karyawan juga ya, maupun paruh waktu gitu lebih baik. Oke. Nah Mbak, sekarang gini tadi cukup menarik ya Mbak, saya lihat saya pribadi melihat ini coraknya bagus gitu ya, kalau menurut saya sangat eksklusif juga, apalagi itu baju-bajunya buat perempuan tuh kayaknya eye catching banget ya guys ya, jadi kelihatan mewah gitu ya, keren. Dengan harga asumsi 200 ribuan, oke lah, dengan segitu menurut saya malah murah gitu ya, nggak terlalu mahal gitu. Nah Mbak, sekarang gini, tadi kita bicara udah Mbak juga mau 5 tahun ke depan Mbak mau seperti apa juga ada Mbak sebutkan tadi. Tapi tadi Mbak belum sebutkan secara ini ya, 5 tahun ke depan mau seperti apa tadi belum Bu? Saya pengennya sih ekspor ya Mas. Mau ekspor kemana rencana Mbak? Tadi kan Mbak bilang ada udah beberapa tempat, udah ke Australia udah ke Korea juga udah gitu. Rencana Mbak mau kemana? Sebenarnya ada teman di Singapura Mas. Oke. Pesan ke saya juga untuk Oke. produk aksesorisnya. Tapi kan cuma sekali-sekali ya Mas, jadi ada keperluan Iya, bisa iya. pesan. Saya sih pengennya lebih ya Mas, sementara di Asia Tenggara gitu memang itu baru. Oke, kita doakan ya guys, semoga Tiki Batik ya, ownernya dengan Mbak Ali bisa nih meluas ke Asia Tenggara. Karena ketika kita doain, kita juga dapat juga doanya juga ya, amin ya. Oke Mbak, hari gini, jadi ini keren banget ya, saya cukup melihat batik-batik ini cukup ini karena saya juga suka baju-baju juga sebetulnya. Oke Mbak, Ari, sekarang ini pertama bisnis Mbak, ternyata tadi bilang ada bisnis juga yang kedua. Iya. Nah, bisnis kedua itu apa Mbak? Keduanya ini Mas, Oke. minuman herbal. Minuman herbal. Oke, ini apa? Variannya apa? Itu teh leci. Roti leci. Oke. Leci ini kunyit asam. Ini kunyit asam. Ini beras kencur. Oh, itu beras kencur. Jadi ada 3 varian ya, Mbak? Oh, ini apa? Satu lagi teh serai. Teh serai. Ini andalan nih Mas. Oke, dari ini kapan Mbak mulainya? Mulainya Ah, baru bulan ini. luar biasa. Mulai kenapa sih Mbak mau nambah varian, pertanyaan saya begitu? Kalau kan ini juga udah ada varian itu menyembuhkan sekali. Karena kan sekarang udah mulai berangsur pulih ya Mas. Oh, setelah udah endemi lah ya, udah mulai Jadi kapan ini lagi. sekarang udah mulai banyak bazar. Oke. Jadi saya coba jual minuman karena kalau pengalaman saya misalnya teh serai ini, saya bazar dari pagi sampai malam gitu Mas. Ini aja minum-minum.
Stamina. Wah, guys, ya buat teman-teman yang sering sakit-sakitan, sering masuk angin, nah, minum ini nih bagus. Nah, ada 5 varian nih Mbak, berarti baru bulan ini dan Mbak produksi sendiri ya? Ada teman yang bantu. Oke, nah sekarang pertanyaan saya begini, ini variannya dari harga berapa sampai berapa atau harganya sama? Harganya buat promo sekarang 5.000 mas yang ini. Ini 5.000. Ini 5.000 yang tetehan. Kalau yang jamu Hah? 10.000. Oh, kalau yang ini seretnya tadi 5.000, kalau yang jamu ini 10.000. Dan ini ada reseller juga nanti rencananya. Namanya sih begitu ya. Karena baru 1 bulan, aku udah ada resellernya, Pak. Belum. Oh, belum. Perkenalan. Oke, guys, buruan. Ini lu bisa jadi reseller pertama kali. Nah, pertanyaan saya, kalau jadi reseller, ini harganya jadi berapa pertanyaan saya? Berapa ya? Oh, nggak apa-apa, di stop aja, Mas. Nah, lu pasti kan akan jadi ini kan, kepo kan akan. Lu tuh terusin aja nonton, nanti lu tanya sendiri. Lu di Instagramnya Mbak Lin, di Titi Batik, pinnya Titi Batik ya? Ya, Oke. Titi Batik, Tea Batik. Tea Batik. Jadi teman-teman langsung follow Instagramnya aja ya. Nanti kemudian teman-teman nggak langsung lihat kepoin. Nah, ini belum ada reseller, jadi lu bisa salah satunya peluang untuk dapet reseller. Dan ingat, tadi ini aja bisa 100% ya, lu dibantu ya, apalagi ini. Gurih di bisnisnya. Mbak Lin, pertanyaan selanjutnya begini. Jadi, ternyata Mbak melakukan buah ini waktunya bagaimana Mbak? Waktunya Iya, kan buah ini kan mau repot juga loh, ada 2 bisnis seperti ini. harus ada yang bantu mas, saya nggak bisa sendiri. Oke, saat ini Mbak udah ada yang bantu berapa orang kalau boleh tahu? Jadi yang bantu bikin aksesoris, ada 1 yang rutin. Aksesoris 1, oke. Terus tukang jahit saya bekerja sama ada beberapa mas, ada yang di sekitar sini, sekitar rumah, ada juga yang di luar, di Garut. Oh memang banyak orang di luar daerah seperti itu di Garut ya gitu ya. Oke. Jadi otomatis Mbak ini melakukan sendirian ya berarti ya. Oke. Mbak sekarang saya tanya gini, ini tadi kan sudah ada Instagramnya. Kalau Instagramnya ini sama? Ini belum, karena Oh, ini baru Oke. launching, Mas, baru Rencananya mau di Instagram juga masih dong? Iya. Oke. Guys, nanti Instagramnya kita kasih tahu setelah nanti Mbak Alin akan kasih tahu kita ya. Instagramnya apa gitu. Nah, Mbak Alin, berarti ada 2 bisnis ini luar biasa ya. Mbak Alin, pertanyaan saya gini, ketika pandemi, apa yang terjadi dengan omset dan setelah pandemi seperti apa? Apakah pengaruh nggak sih terhadap bisnisnya? Terutama di Mbak Titi terhadap omsetnya Mbak Alin setelah pandemi? pengaruh banget mas, karena Menurut apa menarik? menurun. Oh, oke, berapa persen kira-kira penurunannya? Persennya Kira-kira. banyak ya mas, bisa 80 mungkin ya. 80%? Ya, karena kan saya jualnya aksesoris. Waktu pandemi kan semua Nggak ada yang keluar, di rumah aja. Nggak boleh pakai aksesoris kan ya? Jadi saya ganti produksi jadi masker. Oh, maksudnya berarti sempat beralih ke masker juga? Masker batik? Masker batik sama ini apa? Kalungnya. Oh, yang buat apa? Yang Ini? buat ininya. Maskernya ya? Buat, oke. Ada buat itu juga? Nah, dari sana berkembang mas. Ada masker yang pakai manif-manif, masker yang pakai brokat Ya, gitu. brokat. Dan itu otomatis omsetnya naik dong untuk yang maskernya Kan dong? sedikit, tapi nggak sebanyak sebelum ini ya, sebelum pandemi. Terus kebetulan saya dulu punya tempat untuk display di salah satu kafe di Bogor. Oke. Itu kan karena kafenya tutup, jadi saya harus tutup juga. Padahal pemasukannya lumayan. Jadi ada display, tapi saat ini udah mulai lagi atau belum? Sekarang ini belum, semua online. Oke, baik. Nah, jadi memang benar-benar Mbak lakukan itu semua online semua ya, Mbak Alin ya. Kayak Mbak Alin gini, selanjutnya saya mau tanya begini. Mbak Alin, saat ini reseller, teman-teman sudah tahu bisa reseller, bisa bermitra. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mbak Alin kira-kira waktu pas pandemi itu turun, apa yang terjadi? Misalnya gini, sebagai seorang pebisnis kan melihat omset turun tuh, apa yang dilakukan oleh Mbak Alin? Saya lihat berita terus mas, apa yang kira-kira bakal dimunculkan gitu ya. Oh, jadi nyari peluang gitu ya? Nyari peluang ya. Oke. Jadi waktu pemerintah bilang harus di rumah dan pakai masker, saya langsung latihan bikin masker. Oke. Pertama saya bikin buat rumah dulu kan. Buat orang rumah semua ya Mbak. Keluar kita pakai masker, foto, pasang di IG. Oke. Berarti memang benar-benar Mbak Alin itu menggunakan sosial media terutama Instagram itu luar biasa ya Mbak buat penjualan Mbak Alin. Iya. Dibanding Facebook ya Mbak? Iya. Oke. Nah guys ya, jadi buat teman-teman yang saat ini merasa, gua betul Instagram gitu ya, salah ya. Mbak Alin sudah membuktikan bahwa Instagram itu membawa orderan yang cukup signifikan ya. Trafficnya buat penjualan teman-teman gitu ya. Nah, kalau TikTok gimana Mbak? TikTok sementara saya belum pakai mas. Oh, belum pakai Mbak? Ini kan harus dibikin ya mas. Kayaknya kalau di TikTok tuh harus
massal gitu. Oh, takutnya persediaannya nggak ada Iya. juga ya Mbak ya. Emang berapa hari kalau kita mau pesan kayak gini sama Mbak? Kalau pesan tergantung produknya. Oke. Kalau yang kopi, baju, outer gitu bisa cepat mas. Ini juga. Tapi kalau kalung-kalung kan bikin tangan. Butuh waktu berarti ya? Iya, minimal 3 hari. Oke, soalnya kalau kita lihat kan Mbak Alin ya di TikTok kan orang semua jualan online udah kayak offline. Iya. Luar biasa kan ya? Tapi mungkin nanti saya coba juga. Coba juga ya, soalnya saya pikir ini kan tempat udah ada bagus kan kalau di TikTok tempatnya segini gini cukup. Iya, tapi ini aja. Dekat buat aja kan? Iya. Kan tadi guys, gue juga pas arah kesini juga sambil ngeliat TikTok tadi kan ada banyak promo-promo ya, 12 katanya kemarin. Kalau boleh ngasih, oke, Mbak sekarang gini, keluarga Mbak apa support keluarga terhadap bisnis Mbak Alin? Support ya. Kalau dari keluarga, sebenarnya membebaskan aja sih mas. Saya boleh berusaha asal nggak meninggalkan keluarga. Oh, jadi yang melakukan tanggung jawab gitu, tapi tetap jalan. Tapi itu bisa ya Mbak, ya, dilakukan itu ya? Awalnya susah mas, tapi makin kesini makin ada trik-triknya gitu. Oh, oke. Jadi Mbak udah ketemu polanya lah ya, Iya. gitu ya. Manage waktunya udah bagus, bisa lah gitu ya Mbak ya. Oh tadinya nggak bisa Mbak, berantakan ya Mbak ya? Karena kan yang anak juga masih kecil kan mas, jadi kalau bazar, kalau apa tuh dia harus ikut gitu. Oh iya benar-benar. Kasian juga ya dia bawa kan Iya. panas-panas atau gimana kan? Dan Oke, waktunya jadi terbatas, kalau anaknya udah capek kelihatannya saya harus pulang. pulang. Sedangkan ini masih ada bazar masih jalan ya? Iya, bazarnya juga tempatnya harus pilih-pilih yang Oke. nyaman untuk anak, untuk bawa anak. Kalau enggak ya nggak bisa ikut. Guys ya, jadi saya cuma penasaran gini, Mbak masalah motif, masalah warna gitu ya, itu Mbak ada konsultannya sendiri atau memang itu asal dasar ini apa ininya Mbak aja ini, vision apa imajinernya si Mbak Alin Dari gitu? saya sendiri mas, mungkin kebetulan karena seneng batik, seneng warna-warna gitu ya mas, jadi misalnya saya lihat senja nih, Oh oke. warnanya orange, Hah? pink, biru gitu misalnya, terus saya bikin itunya kalungnya atau apa produknya. Oke. Jadi saya lihat warnanya, kalau lihat model-modelnya ya lewat majalah, lewat Pinterest. Oh berarti Mbak emang harus update lihat itu terus ya Mbak ya? Iya, supaya Sebagai bahan ini ya Mbak ya? untuk pengambilan informasi, terus supaya saya nggak niru juga gitu mas, saya udah bikin ini, ada di Pinterest. Oh, ya, malu juga ya Mbak ya. Nah guys ya buat teman-teman boleh sebagai ya buat nyontek-nyontek sedikit boleh, tapi lu jangan plug 100% ya seperti tadi Mbak Ali bilang, nggak enak juga lah kan kita juga sebagai pebisnis punya trademark sendiri gitu, benar ya Mbak Alin ya? Oke. Nah Mbak Alin gini, tadi Mbak Alin juga rencana juga mau sampai Asia Tenggara tadi ya. Nah sekarang kalau boleh tahu tadi Mbak Alin bilang modalnya kan dari nol ya, dari nggak ada modal karena Mbak pertanyaan saya gini, di luar sana kan banyak teman-teman itu lagi trennya mau bisnis. Anak-anak milenial, anak-anak kolonial, anak-anak baby boomer, semua kayaknya lagi keranjingan bisnis. Sampai mungkin anak-anak SD SMP kan mau bisnis juga. Karena sampai di online semua, Mbak. Nah, pertanyaan saya gini, apa sih yang harus disiapin oleh mereka itu ya agar mereka bisa jalan bisnis ini dengan bagus, kemudian bisa long term, sehingga mereka tahu dan kemudian mereka bisa survive sampai mereka bisa tadi sampai kayak Mbak sekarang lah gitu, seperti itu. Bisa di-share nggak sih Mbak tips-tipsnya? Kalau saran saya berdasarkan pengalaman saya Iya, mas, ya. melihat dulu dari yang ada di sekitar. Melihat yang ada di sekitar. Oke. Dari sana kita bikin harus sesuai dengan passion juga. Sesuai dengan passion. Passion. Oke. Jadi, karena itu kan yang jadi apa ya, bahan bakar gitu mas. Kalau selama berjalan usaha tiba-tiba ngedrop, Oke. misalkan sebulan gitu, nanti pasti muncul lagi tuh passion, kayaknya pengen bikin kalung deh gitu, nanti bikin lagi. Kalau nggak ada passion, bisa dipastikan mati di tengah jalan. Menurut saya mas. Nggak maju lagi gitu ya. Yang kedua adalah passion. Oke. Selanjutnya Mbak. Ya, terus melihat dari sekitar itu, nggak usah lihat yang misalkan orang lain kok bikin minuman jalan gitu ya usahanya, tapi misalkan tebu nih, tapi di kita nggak ada tebu, ya jangan bikin itu gitu mas. Lihat di sekitar aja dulu. Pokoknya sumbernya itu harus sekeliling kita tuh apa, baru kita buat gitu ya Mbak ya. Supaya nggak menyusahkan kita juga gitu Mbak ya. Oke. Terus berapa lagi Mbak? Terus kalau dari saya, jangan mau cepat-cepat besar mas. Karena Jangan mau cepat-cepat besar. Iya. Oke. Prosesnya gimana tuh Mbak? saya sih melihat berdasarkan pengalaman lagi ya mas, harus menikmati prosesnya gitu mas. Harus Sedikit nikmatin sedikit, prosesnya. Oke. ya, supaya nanti matang gitu ya mas. Biasanya kan kalau yang udah mungkin karena modalnya besar,
langsung besar, nggak tanya di teman-teman. Ternyata tangannya nggak berjalan, Iya. nyesek nih. Iya, jadi Nggak mau lanjut lagi jadi iya, gimana? jadi nggak teruji gitu Yes, mas. Kalau yes. yang dari kecil, perlahan-lahan kita belajar lewati prosesnya, mudah-mudahan sih Bisa lebih naik lagi dan kita merasakan gitu Mbak ya. Jadi proses dari kecil harus dirasain juga gitu Mbak ya, jangan langsung besar gitu Mbak ya. Terus kemudian kalau soal masalah modal itu menurut Mbak Alin, penting nggak sih modal itu buat memulai suatu usaha gitu? Sebenarnya penting mas, tapi kalau kan orang punya berbagai macam kondisi ya mas. Iya, iya. Maksudnya jangan sampai nggak punya modal, jadi halangan untuk kita berusaha. Terus misalnya kondisi di rumah, ada anak, jangan, aduh nggak bisa nih, nanti anak nggak keurus gitu. Yes, benar. Pasti ada jalan yang terbuka gitu mas, kalau menurut saya. Apa misalnya anak bisa dibawa, atau ya anak kan juga jadi mengerti ya mas lama-kelamaan. Oh mamaku kerjanya ini, gitu. Aku ikut deh, nggak rewel. Gitu. Asal dibawain mainan, makanan, jadi bisa dikondisikan semua itu mas, asal ada niat gitu ya, niat yang kuat. Terus kemudian, jadi guys saya, jadi modal itu sebenarnya penting, tapi ya nggak penting-penting juga karena Mbak Alin juga mulai juga tanpa modal gitu ya. Nah terus kemudian Mbak Alin gini, masalah paguyuban atau komunitas itu penting nggak sih buat seorang pebisnis ya? Penting banget mas. Dan Mbak Alin apa yang Mbak Alin rasakan ya ketika di wilayah Depok ini mendapatkan tadi gabungan komunitas, apa sih yang mendapatkan gitu? Sebenarnya ini bukan komunitas pertama ya mas yang di Depok ini. Sebenarnya kan saya di Bogor. Oh, sebenarnya di Bogor. Kita di Bogor. Pengusaha ibu-ibu pengusaha di Bogor itu kan kita bisa belajar bagaimana ibu-ibu itu menjalankan usahanya gitu ya mas. Terus dapat informasi juga ada bazar di mana. Terus jadi terpacu juga karena dengan adanya komunitas kan kita jadi duduknya di jalur yang cepat gitu mas. Ada bazar 3 hari bros 30 gitu misalnya, jadi harus kerja dengan cepat gitu. Yes. Dan baik, nah yang berikutnya ini di Depok kebetulan ikut wirausaha baru. Wirausaha baru. Dari Pemda Depok, jadi saya dapat pelatihan. Itu free semua ya Mbak ya? Semuanya free. Pelatihan dan pendampingan. Berarti ada coachnya juga gitu ya, ada mentor gitu ya? Iya, ada mentor. Kalau di komunitas sebelumnya saya memperhatikan sendiri gitu ya mas, belajar sendiri. Kalau ini benar-benar didampingi. Jadi ternyata memang penting sekali ya Mbak komunitas ya Mbak ya? Penting sekali. Karena kan kadang-kadang kita suka ngedrop juga ya mas di tengah-tengah jalan kan. Nanti saya lihat misalkan Bu siapa gitu pagi-pagi udah posting, saya masih gelungan gitu. Saya langsung ini dan langsung bikin sesuatu. Nanti mau posting juga. Posting juga gitu. Iya. Nah, terus kemudian kalau terakhir nih Mbak Alin, kalau inovasi ya, penting nggak sih seorang pebisnis itu harus kreatif gitu ya? Harus kreatif. Misalnya aksesoris kan mas, jadi kan beberapa cepat ya mas ya. Jadi posting sekarang, besok bisa ada orang ikutin dengan model yang sama. Otomatis harus ada ini baru lagi gitu Harus ada baru lagi. Dan baru bisa setiap apa itu membuat iklan baru ya? Di aksesoris ini? Ada setiap itu 12 kali atau 13 kali ada kreasi baru atau gimana biasanya? Mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, karena kan orang juga cepet bosan. Saya juga bosanan mas orang aja. Jadi 2-13 kali pasti ada yang baru? Iya, ada yang baru. Misalnya saya bikin per seri nih, kalau model yang itu misalnya kalau ada rantainya 12 biji gitu misalnya, nanti habis ganti lagi. Oh, jadi nggak akan bikin sama ya Mbak? Iya, karena kan semua handmade. Nah ini paling keren ya, karena teman-teman ya kalau kita pakai barang kadang-kadang orang yang pakai sama kan kayaknya gimana samaan gitu. Tapi ternyata ini satu seri bisa 12 piece, kemudian udah habis buat lagi baru dengan model yang berbeda gitu ya. Keren guys, nggak kerasa ya udah hampir dari 5 menit nih. Mbak Alin, thank you banget Mbak Alin ya. Tadi semoga kami doakan titi batiknya kemudian sama minumannya ini juga langsung dilancarkan usahanya. Kemudian tadi bisa ke Asia Tenggara titi batiknya ya, kita doakan ya guys ya. Dan kemudian tadi kalau memang udah semuanya juga bisa membawa juga para pekerja-pekerja baru yang bisa membantu dan bisa menambah income mereka gitu ya. Mbak Alin, terima kasih banget ya hari ini pertemuannya kita ucapkan sukses terus buat titi batik ya Mbak ya. Thank you Mbak Alin ya. Guys, thank you sudah nikmatin sampai nanti 35 menit di acara kami
Terima kasih yang pasti teman-teman fokus dengan bisnis teman-teman, kemudian jangan fokus dengan modal karena modal bisa dapat dari mana saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.